Jadi lihat, Paulus mengatakan ada manusia duniawi disebut sebagai sarkikoi, material man, manusia duniawi. Ada manusia rohani, pneumatikoi, spiritual man, pneuma itu roh. Jadi kalau manusia rohani itu adalah manusia yang diatur oleh roh Allah. Nah, sekarang mari kita lihat, Paulus jelas banget mengatakan dimensi kedagingan dan roh. Next, dalam surat Rasul Paulus terjemahan Galatia. Lihat di sana. Maksudku ialah, lihat di sana. Next. Ya, saya harus sadar dengan Tuhan Allah dong. Bersabda jadi, kalau itu bersabda telah terjadi. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi di dalam diri saya dan Anda ada keinginan daging dan keinginan roh. Daging kita itu selalu mengajak kita untuk cari yang enak, cari yang mudah, cari yang nyaman, cari yang menyenangkan. Ya atau tidak? Pasti itu. Dulu ingat nggak waktu zaman COVID kita kan bisa online. Pas bisa itu beberapa pada WA. Lu udah selesai bro? Belum, banget ini. Pindah aja ke sini, pindah ke sini. Lu di mana? Di OKS cepat banget. Di sini cuma setengah jam, seminggu. Ayo pindah aja. Jadi memang kita pun cari selalu tobat tolong. Pastor-pastor yang favorit itu adalah pastor yang banyak cepat. Itu disenangi umat. Nggak penting ngerti atau tidak ngerti. Tapi edan, bagus banget. Kenapa pastor kita yang berkata, saudara-saudara, Tuhan itu mencintai kita. Amin. Wih, itu pastor pasti dicintai. Kalau pastor yang khotbahnya sampai 30 menit, saya yakin kolektornya kasih. Karena umat yang lebih sedikit tapi udah kelamaan. Jadi daging itu selalu mengajak kita ke yang gampang, nggak perlu susah, nggak perlu sulit-sulit, ngapain harus repot. Itu daging. Itu daging. Contoh, waktu saya di WA oleh Bapak Paulus berkali-kali sampai WA aku konslet saudara-saudara, diminta untuk mengisi-isi. Kalau boleh saya tanya, saya lebih senang mengisi rekor seminar umat di Stella Maris atau duduk di Pratista dengan tenang dalam kesejukan alam yang indah. Mana yang saya sukai? Stella Maris. Berpeluit, salah. Saya kalau suruh ini, saya lebih senang duduk di Pratista, tenang. Tetapi karena Roh berkata, lu berpeluit, berpeluit, Tuhan, karena berpeluit. Berkorbanan nyetir sendiri, nanti malam pulang sendirian. Jangan ngomong kasihan Allah. Udah ada efeknya. Itu pengorbanan. Sama Anda pun dalam keluarga seperti itu, sedang jengkel, marah, harus seranjang dengan orang yang menjengkelkan. Sudah dia menjengkelkan, orang lagi. Makin kesel. Jadi lihat di sini bahwa pada saat saya mengikuti kedagingan
saya selalu akan marah, saya akan selalu jengkel, kecewa kalau hal-hal itu tidak sesuai dengan keinginan saya. Itu manusia ini. Next, Paulus ngomong kepada orang di Roma sama. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal daging. Keinginan daging maut, keinginan roh hidup. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, melawan Tuhan. Hidup dalam daging tidak mungkin berkenan pada Allah. Maka next, sekarang pertanyaannya, roh apa yang mendorong hidup kita? Apakah saya diatur oleh kedagingan atau oleh roh Tuhan? Saudara-saudari, gampang kalau mau lihat saya diatur oleh roh Tuhan atau roh yang sesatkan. Kedagingan. Satu tadi, kedagingan itu selalu enak, mudah, tanpa pengorbanan, gampang, nyaman, senang. Sedangkan roh Allah selalu menuntut pengorbanan, selalu menuntut penderitaan, selalu sulit dilakukan, dan selalu ada godaan. Selalu ada godaan. Contoh ya, Bapak Ibu, nanti malam kita doa sayur. Yang tidak doa sayur, saya doakan cek semuanya. Lalu ada pengertian doa rosario. Pasti pas mau rosario itu tiba-tiba ngantuk lah. Aku udah malam lah. Aku ini nonton drama Korea yang belum selesai lah. Aku ini sedang diskon ini di Tokopedia di Shopee. Selalu ada godaan. Untuk menjadi baik tak mudah. Maka bagaimana hidup saya? Pertama, apa yang mengarahkan saya? Saya mau apa? Apa yang saya cari dalam hidup saya? Apakah saya selalu mencari yang enak-enak, yang nyaman-nyaman, yang bahagia, yang mudah? Pagi itu saya sudah sampai Jakarta, lalu saya melihat jalan sudah jelas itu overloaded. Tetap aja orang mewah, naik motor lah, bajai lah, cuek. Bahkan mereka lebih lebih merasa berani daripada yang benar. Apalagi emak-emak. Saya pernah melihat ada overloaded lewat. Emak-emak itu ada polisi padahal. Apa yang dilakukan polisi itu? Udah. Karena kalau polisi itu memberhentikan, pasti yang salah polisi. Jadi orang itu lihat di sini, apa sih yang dicari dalam hidup? Apakah kesenangan semata? Apa yang menyenangkan saya? Contoh, jangan-jangan kita ke gereja juga cari hiburan. Kurnya yang bagus, khotbah pastornya yang cepat, gak panjang-panjang. Doa aja kalau doa makan kan sebelum kami Tuhan thank you, bagus kan? Cepet. Yang penting gak capek. Apa yang saya cari? Kedua, next saya tahu mencari cara bagaimana untuk memperolehnya. Apakah karena saya tahu apa yang saya mau, saya perolehnya dengan cepat, bahkan sampai tidak pernah memikirkan rasa bersalah saya. Maaf, cukup banyak dalam perkawinan suami istri. Saya sekarang melihat, terutama suami istri yang generasi milenial, generasi alpha, generasi Z, milenial ini. Perkawinan sudah kita kawin, yang penting kita tidak cerai. Lu punya kesenangan sendiri, gua juga punya kesenangan sendiri. Lu jangan ganggu gua akan ganggu lu. Lu punya pacar terserah, gua juga punya pacar terserah. Maaf, ada yang seperti itu. Yang penting kita senang. Lu happy,
hidup harusnya happy. Maka nggak aneh beberapa perkawinan baru 2, 3, 5 tahun datang, Romo saya udah nggak tahan, udah nggak bahagia lagi, dia nggak cocok untuk saya. Padahal waktu kawin semangat banget, kelihatan demen banget. Sebelum dikawinkan selalu tanyanya kapan kawin, kapan kawin, kapan kawin. Setelah dikawinkan, kapan cerai, kapan cerai. Ya. Saya seringkali tidak mau menderita. Kita inginnya enak saja. Maka apapun saya jalankan. Next. Dan ingat teman-teman, next. Kita harus next. Kita harus mengerti kenapa saya mencari ini, tujuannya apa? Untuk menyenangkan saya, untuk mempermudah hidup saya, untuk menggampangkan hidup saya. Kenapa misa novena laku banget? Karena banyak di dalam novena orang berpikir doanya dikabulkan Tuhan. Dikabulkan Tuhan. Jadi misa itu adalah sarana minta dengan Tuhan. Jadi ke gereja itu untuk minta. Lupa bahwa ke gereja itu ekaristi. Pertama-tama bukan meminta, tetapi mengucap syukur. Bukan minta, mengucap syukur yang pertama. Dan kalau pilihan hidup kita hanya materi saja, hanya kedagingan, mempengaruhi kita, hidup kita. Saya sedih banget, maaf sedih. Saya suka sedih. Kenapa? Beberapa orang itu ngomong kalau manggil Romo Eko itu mahalnya. Masih kata saya, kurang aja. Uangnya dibayar aja. Kalau bisa, lu kasih. Nggak perlu. Saya nggak janjian. Ya, uang yang saya dapat juga dikasih kepada pimpinan. Cuma lewat doang, coy, amplop. Nggak pernah membuka dikasih berapa. Kata saya, mau mana? Saya kasih pimpinan. Baru tahu tuh laporan nanti di akhir bulan bendahara ngomong. Saya kalau butuh bensin baru ngomong beli butuh bensin. Lalu apa yang terjadi kemarin juga sama pada saat saya dikatakan Bu, saya itu berapapun tidak diberi pun tidak apa-apa. Kemarin pastor di mana jauh banget di Jawa Timur bagian selatan, Romo tidak perlu membiayai jalan saya, tidak perlu. Saya masih diberkati Tuhan. Pokoknya yang penting waktunya sama, deal saya kasih, saya minta. Amplopnya Romo nggak perlu amplop. Romo pura-pura aja kasih amplop kosong. Saudaraku, lihat, kalau kita melayani akhirnya karena demi uang, bahaya. Kan dulu beberapa pastor kita kan ngobrol lucu-lucuan. Lu kalau mau berkati rumah nggak perlu. Gimana lu? Ya tergantung bayarannya. Kalau cuma 500.000, gua saling kayak gini dong. Kalau 5 juta, ya gua bisa. Kalau 100 juta, bukan mudah. Jadi kalau pelayanan sudah berdasarkan materi, akhirnya itu bukan pelayanan, itu perbudakan. Maka Bapak Ibu di gereja Katolik menjadi anggota kur dibayar atau tidak? Tidak, bahkan mereka untuk
Menjadi pemusik di gereja dibayar atau tidak? Tidak. Beberapa kali konsep Pak Paulus itu tersebut tidak ada bayaran. Maka saya kadang-kadang prihatin, ada pemusik-pemusik gereja senang melayani di gereja tetangga, dibayar di sini berkorban. Jadi perhatikan apa yang mengatur hidup saya. Kalau manusia diatur hanya karena uang, karena juga ada ibu-ibu mau saya kasih, bu mau ini enggak, saya mau cuma mau duit doang. Terus ibu bilang, pas itu semua wanita kalau dengan duit protok. Dan saya bertanya, Bu, Pak, tolong ya kalau di hari peringatan perkawinan kasih bunga kepada istri. Lupakan istri bunga bank aja yang penting, nggak perlu bunga mati. Itu kan nanti kalau bunga mati baru malah bunga mati. Jadi saudara, hati-hati di saat kita selalu memilih yang enak, yang nyaman. Pertama, kita bisa lihat apa next. Manusia akan mudah next tertekan, stres, cemas, gelisah, khawatir. Karena apa? Karena keinginan yang tak teratur. Bapak Ibu ingat, Tuhan itu memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tolong garis bawah. Tuhan menyediakan semua yang Anda butuhkan, bukan yang Anda inginkan. Karena kalau membutuhkan itu memang kita butuh, tapi kalau sudah ingin itu berarti apa? Rakus, nggak puas, nggak cukup, kurang, maka cemas, tertekan kalau nggak dapat. Kedua, manusia duniawi selalu sifatnya apa? Reaksi dan emosional. Kalau nggak diberi, marah, kecewa. Kalau berbeda pendapat, langsung dihajar. Pokoknya kalau tidak sesuai, langsung dia akan berontak. Dia akan apa? Marah kepada Tuhan. Next, maka orang seperti ini sulit berdamai dengan kenyataan. Dia tidak pernah mudah menerima apa yang Tuhan kehendaki. Maka Paulus mengajarkan kita untuk menjadi manusia rohani. Next, ini manusia rohani, ciri manusia rohani. Dipenuhi, dibentuk dan dibimbing oleh Roh Kudus. Next, orang rohani mengarahkan hidupnya pada keinginan yang lebih luhur, lebih mulia, lebih agung dan lebih kudus. Gimana supaya saya bisa memberkati? Gimana supaya saya bisa menyenangkan yang lain? Beberapa minggu yang lalu saya tugas di sekitar Jakarta ini. Sore beberapa umat undang saya makan, tapi saya tolak. Saya seringkali kalau udah sore, saya bisa duduk di kamar, di tempat istirahat saya buat bahan, saya mendengarkan khotbah beberapa imam, saya siapkan. Pada saat itu jam 4 sampai jam 7 saya buat, jam 7 saya lapar. Lalu Eko ini kalau lapar, cari makannya yang paling gampang adalah Indomie selera. Saya cari di depan hotel ada Family Mart. Saya nggak pernah bawa dompet, saya bawa aja 50.000. Saya belanja, setelah belanja masih ada sisa, saya pegang. Saya kalau belanja ya saya lalu pakai celana pendek, kawasan. Saya keluar, pas nyebrang, tiba-tiba ada seorang bapak dalam jarak 1,5 meter. Maaf, bau keringatnya sudah tajam sekali. Bapak itu datang mendekati saya, lalu ngomong,
untuk ngasih aja banyak cincong lu. Mau nggak? Udah kasih. Nanti salah kasih nggak masalah. Nggak masalah. Kita harus berani jadi orang yang berani ngasih. Nggak banyak pikir. Bapak Ibu, tolong ingat ya. Anda terlupakan semuanya. Ini tidak tolong ingat-ingat. Kita diciptakan oleh Tuhan bukan untuk menjadi tong mengumpulkan berkat, bukan. Kita dijadikan oleh Tuhan untuk menjadi selalu pemberi berkat. Tahu nggak bedanya? Kalau tong air dikumpulin airnya, lama-lama air itu apa? Butek berlumut. Coba kalau Anda menjadi selang, air yang keluar selalu apa? Yang masuk segar. Percayalah. Anda memberi tak akan pernah berkurang. Allah tahu. Maka next roh Tuhan harus memimpin hidup kita. Maka saya tinggal 10 menit. Next